Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, terkait masalah ta'am saya tambahkan ada ayat yang lain yang terdapat di dalam surat Al-Balad ayat 14-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, au it'amun fi yaumin zi masghabah yatiman dza maqrabah au miskinan dza maqrabah. Ini anjuran tentang orang yang mampu memberikan it'am, memberikan makanan kepada orang-orang yang memerlukan, yaitu fakir miskin dan yatim piatu. Pada di mana mereka mendapat kesulitan, ya mereka memberikan makanan. Al-Imam alaihissalam dalam riwayat bersabda, qutul ajsadi at-ta'amu wa qutul arwahi al-it'amu, bahwa qut yaitu makanan pokok, makanan jisim, makanan jasad atau makanan fisik adalah at-ta'am, makanan. Makanan tambah fisik adalah makanan. Sedangkan qutul arwah, makanan ruh, itu adalah al-it'am, memberikan makan. Ya, berbeda antara makan dengan memberikan makanan. Kalau makan ya makan untuk sendiri, memberikan makan untuk orang lain. Ya, kalau makan untuk pribadi, untuk jasad, untuk fisik sendiri, tapi it'am itu memberikan makan untuk makanan ruh kita. Sehingga seseorang yang biasa memberikan makanan pada orang lain, dia juga makan, akan seimbang antara fisik dengan ruhnya. Karena itu sangat dianjurkan agar kita senantiasa melakukan it'am walaupun secara sederhana. Sangat bagus sekali adanya it'am tiap hari Jumat yang sebagai semangat kita saksikan jika membantu fakir miskin untuk menikmati hidangan-hidangan yang biasa dinikmati oleh orang-orang yang mampu. Kemudian Imam Bakar alaihissalam bersabda, innallaha yuhibbu it'amat ta'ami wa hiraqatad dima'i. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai memberikan makanan kepada fakir miskin, pada orang yang tidak mampu, dan mengorbankan hewan, yaitu hewan dikorbankan, disembelih untuk dibagi-bagikan. Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam bersabda, min mujibatil jannati wal maghfirati it'amut ta'ami as-saghban, thumma talaqa Allah azza wa jalla au it'amun fi yaumin zi masghabah. Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam berkata bahwa hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang pasti masuk surga itu dan pasti mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah it'amut ta'am, memberikan makanan ya pada hari kesulitan. Pada musim corona misalnya itu sangat penting. Ya. Kemudian beliau membaca ayat Al-Qur'an yang tadi kita bacakan di atas. Kemudian juga Imam Ali alaihissalam berkata, asybahun nasi ta'amatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yakulul khubza wal khalla waz zaita wa yat'amun nasa al khubza wal lahma. Bahwa paling miripnya orang itu dalam memberikan makanan, paling mirip kepada Rasulullah adalah orang yang memakan roti, kemudian juga dicampur dengan makan cuka dan minyak, ya minyak zaitun misalnya. Kemudian dia pun memberikan makanan kepada orang lain berupa roti dan daging. Ya, ini sangat dipuji ya oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, orang yang memberikan makan kepada orang lain berupa roti atau nasi lah sekarang dengan daging. Ya, itulah beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah pentingnya it'am. Ya, karena it'am di sini tentu akan menunjukkan seseorang tidak bersifat pelit dan juga tidak tamak. Ya. Karena orang yang pelit dan tamak itu, jadi biasanya sifat tamak dan pelit akan berkumpul pada diri seseorang. Sifat pelit dan tamak itu sifat yang sangat buruk, ya. Karena dia akan meraup, memiliki apa yang dia inginkan, kemudian dia pakai sendiri dan tidak memberikan pada orang lain. Tidak bersedekah, tidak it'am, memberikan makanan, juga tidak berkurban. Ya, sifat tamak ini sangat tercela. Rasulullah bersabda tentang masalah tamak ini, itu orang yang serakah, yang rakus. At-tama'u yudhibul hikmata min qulubil ulama. Bahwa sifat tamak itu akan menghilangkan hikmah, menghilangkan kebijaksanaan dari hati ulama. Jadi ada ulama yang tamak,
rakus kepada dunia, naudzubillah, rakus kepada materi. Ya, himmahnya, ambisinya mengumpulkan materi dunia. Padahal dia ulama, maka hikmahnya dari dirinya akan hilang. Juga kata Rasulullah, inna as-safata az-zulal alladhi la tathbutu alaihi aqdamul ulama at-tama. Jadi bahwa tama ini tidak akan bisa menetapkan kaki-kaki para ulama, ya, akan bergeser begitu, akan tergelincir. Hadis yang lain kata Rasulullah, iyyaka wa tama'a fa innahu fakhrun hadirun. Jauhkanlah dari kalian sifat tama' itu, sifat serakah, sifat rakus. Fa innahu fakhrun hadirun. Tama' merupakan kefakiran yang hadir, yang sesungguhnya, yang pasti akan ada, yang sudah hadir, sudah tiba. Tinggal tunggu nampaknya saja. Imam Ali berkata, at-tama'u riqqun mu'abbadun. Tama' itu merupakan perbudakan yang selamanya. Artinya orang yang bersifat tama' itu dia diperbudak dirinya oleh tamanya itu. Nah, dia tidak merasa bahwa dia diperbudak, ya, mengumpulkan harta, bersifat ambisi, sehingga tidak akan merasa tenang selamanya. Tidak pernah berkorban, padahal uangnya banyak, padahal korban itu hanya setahun sekali misalnya, karena tamanya dia mengumpulkan hartanya terus, ya. Kata beliau juga, Imam Ali alaihissalam, man arada ay ya'isha hurran ayyama hayatihi fala yuskinat tama'a qalbahu. Barang siapa yang ingin bebas pada hari-hari kehidupannya itu, maka jangan menempatkan tamak dalam hatinya. Artinya tamak tidak ada dalam dirinya sama sekali, dia akan hapus. Ya, dia singkirkan sejauh-jauhnya. Karena itu dia akan mengembangkan sifat it'am, berikan makanan, menghilangkan kekikiran, membagi kepada orang lain, ya, berbagi, ya. Dia tidak punya uang, ya, dengan yang lain, dengan cara lain berbaginya, sehingga tidak ada sifat tamak dalam hatinya, ya. Kemudian juga hadis-hadis yang tentang tamak sangat banyak sekali. Di antaranya adalah la adzalla min tami'in, juga dari Imam Ali, tidak ada sesuatu yang lebih hina daripada orang yang tamak. Ya, saking hinanya, saking menjijikan sifat tamak, beliau mengatakan la adzalla min tami'in, tidak ada yang lebih hina daripada orang yang tamak. Yang tamak itu hina di masyarakat. Orang melihatnya jijik, ya, dan orang akan menjauhkan darinya. La yajtami'u al-wara'u wa tama', tidak akan terhimpun dalam diri seorang sifat wara', menjauhkan yang haram, dan tama'. Artinya orang yang tama' itu pasti akan membabat apa saja yang akan dia lakukan, baiknya haram maupun halal, syubhat, dia terjang terus. Ya, tama' menyebabkan orang terjun pada hal yang diharamkan. Ya, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari sifat tama' ini, sifat rakus, sehingga kita terbebas dari belenggu tersebut, dan Allah memberikan kita rezeki yang mudah, yang halal, yang berkah, sehingga kita mudah berbuat it'am, memberikan makan pada fakir miskin, melakukan korban, membantu kepada fakir miskin agar mereka menikmati daging-daging korban yang kadang kita rasakan juga. Itu saja bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada kesalahan, kekurangan, kehilafan dan kejanggalan, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi atau diperbaiki, dan mohon doa antum selalu. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.